Betulkah wudhu, batalkah wudhu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non muslim? Ustadz, apakah benar di surga tak ada yang jomblo? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum, bagi kamu, fiha, di dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum, semua yang kamu inginkan ada. Semua yang kamu inginkan ada, termasuklah pasangan tadi. Walakum, untuk kamu, fiha, dalam surga itu, ma tad'un, yang kamu angan-angankan, yang kamu yadda'i, yang kamu akui, yang kamu semuanya dapat. Makanya bagi yang calon-calonnya sudah disambar elang, sudah diambil PNS, sudah diambil kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, habis sudah. habis. Ada yang diambil GM, ada yang diambil direktur. Sabar. Walakum fiha. Dalam ini ayat Quran, adapun dalam hadis, a'dadtu li'ibadiyas shalihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Jadi tak ada jomblo di surga. Seumur umur saya pengajian baru ini pertanyaan. Tak ada jomblo di surga. Pak Amril Susanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Dibom dia, bam, selesai. Jual ini, bom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni? Tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik, belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustadz. Dia pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, Kok, berapa harganya cincin ini?" 100 juta lah." Apa? Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain
syirik. Adapun bapak ibu jamaah yang pernah ke dukun itu kan syirik. Atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin, setan, hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Nah, karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa wa taubatan qablal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati. Ustaz, betulkah wudu, batalkah wudu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non muslim? Dengan muslim dengan non muslim tak ada beda. Masalah sentuhan kulit muslim dengan non muslim tak ada beda. Mazhab yang paling ketat dalam masalah wudu nih batal nih Syafi'i batal sentuh kulit. Yang paling ketat mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal. Dia kontradiktif. Mazhab Syafi'i asal bersentuh kulit batal. Mazhab Hanafi tidak batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Maliki. Kalau ada syahwat batal. Kalau tak ada syahwat tak batal. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Loh, kok bisa gitu dia Pak Ustadz? Aula mastumun nisa, kamu menyentuh kulit perempuan. Mazhab Syafi'i dipahaminya pokoknya asal sentuh batal. Kalau mazhab Hanafi ayatnya itu juga aula mastumun nisa, tapi kata dia lamastumun nisa di sini adalah kata majaz, kiasan, bukan menyentuh kulit, tapi maksudnya adalah jima. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan menyentuh kulit itu ada substansinya. Kalau ada syahwat maka baru dia batal. Kalau tak ada syahwat sekedar sentuh, dia tak batal. Saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillah tuh condong ke sini. Syekh Wahbah Zuhaili dia kata dia kalau ada syahwat batal, kalau tak syahwat tak batal. Ustaz Somad saya condong ke sini, bersyahwat tak bersyahwat batal. Mazhab Syafi'i lebih tinggi ke tingkat kehati-hatiannya, hati-hati dia. Karena siapa yang tahu bersyahwat tak bersyahwat? Mana kita tahu? Salat kita Allahu Akbar, datang setan mengatakan kau bersyahwat. Tidak. Kau bersyahwat. Tidak. Tapi kalau kita udah berwudu, Allahu Akbar, datang setan. Kau bersyahwat. Aku sudah wudu, setan. Baik dia muslim ataupun non muslim. Lalu kemudian tapi ada mahram tak mahram, bersentuhan kulit dengan yang tak mahram. Tapi Pak Ustadz ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ada orang berwudu dia. Habis berwudu, salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih sekantor. Habis itu wudu dia lagi. Kenapa kau wudu lagi? Najis itu Pak Ustaz. Yang dimaksud najasun di sini apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis, atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah, itu najis.
bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan, najis aku nengok kau, apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu, jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun, perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya, bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar, sehat, mau sholat, ya sholat aja, wudunya tak batal. Tapi kalau beda laki-laki perempuan, batal, kan dia wudu lagi. Tapi saya tak nafsu nengok dia Pak Ustadz. Nah, berarti kau maliki. Jangan cara wudunya Syafi'i pas membatalkannya ke maliki. Habis salaman, sholat dia. Sholli sunnatat duha. Kau tadi kan udah salaman sama dia. Aku nggak nafsu. Mazhab maliki nggak bisa. Cara wudunya tadi kan Syafi'i. Mana bisa lompat-lompat gitu. Kecuali cara wudunya maliki. Nah, baru membatalkannya maliki. Begitu Bu Salma. Kira-kira bagaimana menurut Ustadz kalung anti corona ditinjau dari perspektif tauhid? Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua, al-asal wal Quran, berobat dengan madu dan berobat dengan Al-Quran. Kenapa berobat dengan madu boleh, kenapa dengan batu ponari kok syirik? Ustadz, berobat dengan madu hukumnya apa? Boleh. Berobat dengan batu ponari kok syirik? Madu kan benda, batu ponari kan benda juga. Madu logis, dicek, diteliti isi kandungan madu itu, ternyata ada korelasinya dengan kesehatan. Begitu juga dengan habba sauda. Habba sauda syifa'un min kulli da', jintan hitam yang ada di Arab itu sudah diteliti, dijadikan kapsul, ada yang dijadikan minyak, ada yang itu ada korelasinya. Sedangkan batu tadi tidak ada korelasinya. Bisa jadi karena ada jin setan di dalamnya, bisa jadi karena orang tersugesti lalu rusak keyakinannya. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan cara pengobatan itu 3. Yang pertama, ketika ada orang sakit dulu di zaman Nabi, disuruh berobat ke seorang namanya Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah ini alumni dari Universitas Medis yang ada di Jandi Sabur. Jandi Sabur waktu itu adalah kota daerah yang maju secara medik, yaitu lokasinya sekarang di Persia. Jadi ada seorang Arab namanya Haris bin Kaldah, sekolah di Jandi Sabur, pulang kampung. Kalau kamu sakit, berobat ke Haris bin Kaldah. Jadi medis dikedepankan. Setelah itu ada yang bersifatnya obat ruqyah. Itulah yang sekarang pembacaan zikir, doa. Kalau dia diganggu jin, bismillahirrahmanirrahim. Nabi juga mengajarkan ruqyah pada cucunya Hasan Husain. A'udzukum bi kalimat, a'udzuka kalimatillah tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Tapi kemudian ada juga yang bersifat herbal. Seperti Nabi menyebut tentang madu, lalu kemudian tentang habba sauda dan obat-obat lainnya. Ada jamur untuk obat sakit mata, begitu juga dengan celak dan lain sebagainya. Yang ada korelasinya. Adapun yang tidak ada korelasinya. Nah, sekarang kalung corona ini. Siapa yang bisa membuktikan kalung corona ini termasuk jenis madu, habba sauda yang ada korelasi hubungan medisnya, atau kalung corona ini sejenis batu ponari? Itu yang bisa mengeluarkan hasilnya penelitian dari Ikatan Dokter Indonesia. Saya tunggu hasil penelitian Dokter Indonesia. Kalung corona ini jenis batu ponari atau jenis herbal madu, obat atau batu Korea yang punya getaran langsung ke jantung, ke darah. Nah, atau ada yang hari ini bisa menjelaskan apa hubungan kalung corona dengan medis. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang beriman, waktunya sudah ditentukan. Jadi waktu Nabi SAW Isra Mi'raj itu tidak ada cara sholat, waktu sholat belum, hanya 5 waktu. Habis itu Nabi SAW sampai pulang dari Isra Mi'raj ke kota Makkah Al-Mukarramah. Besok paginya turun malaikat Jibril, buka kitab Muwatta tentang bab waktu sholat. Di situ datang malaikat Jibril mengajarkan tata cara sholat, rakaatnya, jumlahnya, waktunya.
Sholat subuh waktunya begini, sholat zuhur zawal tergelincir, sholat subuh waktu fajar shadiq sampai syuruk, sholat zuhur tergelincir matahari, sholat asar matahari condong, sholat maghrib nampak syafaq ahmar, habis syafaq ahmar merah di ufuk barat, sempurna gelapnya masuk waktu isya. Nah itu, jadi waktu itu jangan digeser-geser. Syarat sahnya sholat masuk waktu. Kalau kita musafir maka bisa qasar 89 km menurut Al-Fiqhul Islami wa adillatuh. Jadi begitu Pak Anugrah, bagaimana hukum sholat tidak tepat waktu. Maka kita ikuti saja aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulullah, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bertanya, hukum memandikan jenazah yang dicurigai COVID dengan cara tayamum, gimana ya Ustadz? Lalu saya juga lihat berita-berita ada masyarakat yang menjemput paksa jenazah yang ditangani secara COVID berbondong-bondong dengan alasan agama. Gimana cara agar dapat menghadapi ini, Ustaz? Falam tajidu ma'an, kalau kamu tidak dapat air, fatayammamu, bertayamumlah kamu sa'idan thayyiban. Sa'idan menggunakan tanah, thayyiban yang suci bersih, wajah satu kali dengan tangan sampai ke siku menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali, kalau takut betul khawatir, maka tangan hanya sampai pergelangan saja. Pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki sampai pergelangan saja. Nah, apakah tayamum ini bisa mewakili wudhu dan mandi wajib? Ya, tidak ada ikhtilaf di antara ulama bahwa tayamum bisa mewakili wudhu dan mandi wajib. Saudara-saudara kita yang berada di ruang ICU, maaf, malam itu mimpi basah. Maka dia misalnya tidak bisa mandi, dia mau sholat, maka dia cukup tayamum saja. Sekali tayamum untuk satu sholat. Begitu juga yang terkait dengan orang ya, karena tidak memungkinkan sama sekali, maka sebagai penggantinya, maka dilakukanlah itu. Bahkan mungkin kalau daruratnya tingkat tinggi, gugur sama sekali. Nah, jadi kalau menurut siapa yang bisa mengetahui ini? Dokter, lagi-lagi Ikatan Dokter Indonesia. Sekarang tidak lagi seperti dulu ada mujtahid tunggal. Seorang ulama berijtihad, ijtihadnya tunggal sendirian. Sekarang tidak begitu. Di Mesir pun ada namanya Majma'al Buhus, lembaga riset. Ada namanya Darul Ifta, Darul Rumah Ifta Fatwa, Rumah Fatwa. Jadi fatwa itu sekarang sudah bersama-sama, kolektif. Ambil contoh untuk kasus lipstick. Apa hukum lipstick? Itu tidak bisa ustadz sendiri. Diperiksa dulu oleh dokter, kemudian BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan, ternyata ditemukan ada kandungan, ada lemak babinya. Baru dibicarakan dengan ustadz. Ustadz mengeluarkan fatwa berdasarkan pengawasan, laporan dari dokter. Begitu juga dalam kasus jenazah terpapar COVID ini. Kalau dokter sudah memastikan dan dia orangnya amanah, takut kepada Allah, bertanggung jawab, maka ustadz memberikan fatwa karena tidak memungkinkan pelaksanaan memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, maka dipakailah darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak boleh. Idza dhaqal amru ittasa. Kalau suatu perkara itu sempit, sulit, ribet, susah, payah, maka hukumnya menjadi melebar, menjadi mudah. Yassiru, berikanlah kemudahan, la tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wa la tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Wallahu a'lam. Demikian.